welcome back to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Yes everyone, hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Thank you so much yang bertanya Mr. Ajis nih. I bring you back Mr. Ajis for you guys. Don't be bored with me. Janganlah, Mr. Ajis selalu ditunggu-tunggu loh. Masya Allah, terima kasih. Cari-cari. Setelah Mr. Ajis ditanya, Misti ke mana? Ganti-gantian. Oke, Mr. hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan berkaitan dengan ibadah haji. Oh, baru saja kemarin Idul Adha baru saja. Iya, betul. Beberapa minggu kemarin. Nah, as we know that Indonesia sudah menyelenggarakan berangkat haji. Sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Even sebelum hari kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia sudah mengirimkan jemaah haji ke sana. Dan sampai tahun ini pun Indonesia adalah bisa dibilang negara dengan kuota haji terbanyak di dunia. Wow. Kalau aku bisa bilang ya, kalau tidak salah, jadi kuota haji terbanyak di. Karena penduduknya banyak juga banyak dan mayoritasnya juga muslim. Betul sekali. Jadi compare dengan negara tetangga kita atau negara muslim yang lain, Indonesia salah satu negara yang terbesar kuota haji. Wow. Apalagi dibanding dengan tetangga kita Malaysia ya, betul. yang dekat sekali. Wah, itu jauh sekali kuota haji. Kuota haji Indonesia jauh lebih besar ya. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut atau pengelolaan haji tersebut oleh pemerintah? Fasilitasnya mungkin ya. Iya, menurut kamu bagaimana? Is it getting better now, day by day, year by year? Iya. Harusnya sih membaik ya. Aku waktu ada info tentang ongkos haji biaya haji yang naik betul sekali di era pemerintahan yang sekarang, aku justru jadi optimis karena jadinya harusnya fasilitasnya dibaik, penginapannya, kemudian makannya, servis yang diberikan, ya, transportasi juga ya. Ya aku optimis sih. Emang kenapa, Mister? Ada sebuah video dari subscriber kita yang menyatakan bahwasannya ini sumbernya benar-benar bisa kita percaya karena orangnya juga adalah seorang yang berpendidikan dan dia juga adalah news guy seperti itu, presenter televisi, dan mengatakan bahwasanya nggak tega melihat makanan dan pelayanan haji daripada pemerintah Indonesia kepada jemaah hajinya. Oh wow, aku juga. Padahal kemarin tuh naiknya cukup banyak naik ongkos hajinya cukup banyak naiknya. Is it true? Is it true? So aku juga nggak tahu. Coba everyone, without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Makanan jemaah haji mirip makanan napi dan menu campakannya plankton. Kok bisa sih? Nama gue Rory and I'm your news guy. Yuk kita bahas. Guys, jujur gue speechless banget lihat berita jemaah haji kita. Bayangin, orang niat mau ibadah loh, bela-belain nabung dan nunggu bertahun-tahun, tapi dapat makanan yang nggak layak banget. Sampai netizen nyebut mirip makanan napi dan menu campakannya plankton. Ini foto menu makanan di malam 9 Zulhijjah di Arafah, Maktab 31 dari akun Twitter @adi93. Ada juga nih yang begini. Nah, sekarang bandingin sama menu makanan haji tahun 2017 dari akun @nasiudukbetawi. Ada potongan daging yang gede, sayurannya cerah, gak overcook, jauh lebih layak. Kok kualitasnya malah turun ya? Nah, ngutip dari CNN Indonesia Rabu lalu, pembagian makanan buat jemaah haji Indonesia telat dan gak merata. Sebagian baru dapat jatah makan siang di jam 3 sore, bahkan sebagian lainnya di jam 9 malam. Parah banget. Padahal jalanin ibadah haji itu berat banget. Belum lagi kita mesti adaptasi sama kondisi cuaca di Arab yang saat ini panasnya nyampe 41 derajat Celcius. Kebayang nggak sih struggle-nya? Apalagi banyak jemaah yang udah lansia. By the way, berapa sih biaya haji kita? Kalau ngutip dari Tempo.co, uang yang dibayar oleh jemaah nggak sedikit. Di Indonesia, biaya haji 2023 disepakati DPR dan pemerintah di angka 90 juta. Jemaah haji bayar 55%-nya atau 49,8 juta, sisa 45%-nya atau 40,2 juta ditanggung pemerintah. Nah, jumlah 49,8 juta ini aja udah naik dari ongkos yang ditanggung jemaah haji tahun lalu sebesar 39,8 juta. Ini naik 10 juta cuy. Nah sekarang gimana kalau kita bandingin dengan Malaysia? Ternyata secara total Malaysia sedikit lebih mahal di kisaran 100 juta. Tapi ada subsidi jumbo dari pemerintah Malaysia sebesar 55%. Bahkan masyarakat miskin dapat subsidi haji sampai 50%. Nah kebayangkan bedanya, jemaah haji Indonesia mesti bayar 49,8 juta. Itu per individu ya? Per individu dibantu oleh negara aja. Pelayan yang diterima mereka lebih baik. Kesel nggak sih? Ironisnya lagi, distribusi makanan jemaah haji Malaysia lebih baik dari Indo. Bahkan kata anggota DPR Muhammad Hasbi Ashidiki, ada 3 hari jemaah Indonesia nggak dapat makanan. Malaysia lancar-lancar aja. Nah soal makanan dan layanan jemaah haji Indonesia ini sih butuh perbaikan total. Gue nggak tega bayangin jemaah haji yang udah lansia. Sampai segininya. Gimana menurut kalian guys? Komen ya. Oh my god, lansia itu udah lanjut usia.
yang sudah tidak produktif dan sudah sangat tua, yang sudah sangat lama menunggu untuk bisa ke Mekah beribadah haji, tanah suci. Waktu yang bisa ke sana nunggu lama, namun setelah bertahun-tahun dibayar dengan harga yang naik terus, Mister. Seperti ini yang didapatkan fasilitasnya. It's very disappointing karena tadi saat Mister tanya gimana fasilitasnya, I was very optimistic about it. Tapi begitu dengar, ini Rory Ashari loh. Anyway, Rory Ashari adalah dulunya kalau tidak salah adalah news anchor salah satu channel berita di Indonesia. Televisi besar, televisi news besar di Indonesia. Sekarang beliau punya akun TikTok dan menggunakan akun TikToknya menjadi sarana untuk menyebarkan mengkaji informasi dari berita-berita dari sumber-sumber berita yang kredibel ya. Mendengar ini jujur sedih sekali. Yang pertama aku bayangkan, mungkin kalau kita tunda makan siang sampai jam 3 sampai jam 9 masih oke. Kalau kita umur segini ya 30 tahun. Tapi kalau lansia itu yang bahkan tawafnya saja digendong, sa'inya saja digendong naik golf car. Ya semacam itu kan, Mister. Betul sekali. Ini wukuf loh, Mister. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah 41 derajat Celsius. Dan ada keterlambatan makan siang dari 3 jam sampai jam 3 sore, dan bahkan ada yang sampai jam 9 malam. Dengan kualitas makanan yang seperti itu, Mister. Hanya nasi kuning dan daging sudah overcook. Iya, udah overcook gitu loh. Berair. Jadinya itu it's not worth it. Terus fasilitas harga yang dinaikkan itu fasilitasnya apa seharusnya yang diberikan kepada masyarakat Indonesia? Again, ya mohon maaf Malaysia, lagi-lagi Indonesia harus compare dengan Malaysia. Kenapa? Karena yang mungkin tidak jauh beda lah ya kualitas orangnya atau bagaimana dan kebudayaannya. Jadi we compare with you guys dengan membayar harga yang minim, lebih sedikit, namun dengan fasilitas yang diberikan jauh lebih baik. Even our DPR people itu sangat memuji bagaimana fasilitas haji yang diberikan oleh kalian. Dan khawatirnya ya, mental orang Indonesia yang biasa orang Indonesia itu terkenal dengan sifat mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan. Aku khawatirnya gini, ada mental bahwa ya udahlah, mereka juga akan memaafkan kok keterlambatan ini, karena the point is mereka ibadah haji, berangkat haji, mereka kan cukup bersyukur kok apapun makanannya. Aku khawatir mental seperti ini memang ada, ini baru asumsi. Aku khawatir mental seperti ini memang ada, jadinya tahun-tahun kedepannya tidak ada perbaikan. Karena bisa dibilang kalau kita melihat liputan haji di mana-mana, itu jarang sekali loh kaum muda dari Indonesia yang berangkat haji. Jarang sekali. Semuanya sudah lansia yang berjalan juga dengan tongkat, bahkan ada yang digendong. Itu melihatnya saja hati tuh menangis. Gimana dengar berita bahwa mereka mendapatkan keterlambatan makan siang itu. I cannot imagine sih, Mister. Apa sih yang salah? Padahal seperti yang kita bilang di awal tadi, pengelolaannya sudah sangat lama. Even before Indonesia got its Independence Day, seperti itu. Kenapa sudah di 2023 ini, waktu yang sangat penting, kenapa tidak ada belajar tiap tahun? Tidak ada improvement, tidak ada planning, doing, and reviewing atas apa yang sudah dilakukan. Aduh, ya Allah. Lagi-lagi ya mau nggak mau, karena Rory yang kita kutip di sini, yang kita reaksikan videonya di sini, membandingkannya dengan negara tetangga kita, ya lagi-lagi kami mengajak teman-teman untuk membuka mata. Bahkan mungkin teman-teman di government yang bisa menonton video ini mohon bisa take this very seriously, and maybe you can learn something from Malaysia, how they manage the Hajj, the pilgrimage season from Malaysia to Arab Saudi, to Madinah and Mekah, and then go back to their home country. Betul sekali. Itu sih yang perlu kita pelajari. Hingga kalau kamu masih ingat, itu salah satu imam Mekah itu juga memuji bagaimana tabung haji Malaysia itu berjalan dengan sangat baik dan dinikmati oleh rakyatnya dengan sangat baik, seperti itu, Mister. Wow. Aku tuh kayak misalnya Indonesia tuh merdeka tuh udah 70-an tahun sekian. Lebih dulu daripada Malaysia. Iya gitu, lebih dulu daripada Malaysia. Namun kenapa ya
Padahal ini sesuatu yang repetition setiap tahun ada, setiap tahun ada. Kecuali kemarin pandemi ya. Iya. Kenapa lo tidak ada sebuah kayak perbaikan, dipelajari sehingga tidak hal-hal itu tidak overcook meat, nasi yang sangat sedikit dan keterlambatan. Padahal itu adalah bukan salah satu, itu adalah yang paling esensial dari sebuah ibadah. Betul. Keberangkatan haji lebih tepatnya. Makan, akomodasi, ya kan, konsumsi, akomodasi dan transportasi. Betul. 3 hal itu adalah penunjang keberhasilan sebuah ibadah haji. Betul. Jadi semakin nyaman mereka melaksanakan ibadah haji, jadi semakin khusyuk juga ibadahnya dan pulang juga menjadi haji yang mabrur insyaallah. Masya Allah. Semoga ditonton. Ya, tidak ada intimidasi apapun. Kami tidak menjelek-jelekan pemerintah negara sendiri, tidak. Tapi ini adalah fakta yang perlu kita terima. Betul. Kadang-kadang memang kita harus menyiapkan diri kita dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Tapi insya Allah itu akan memberikan kita sebuah kebaikan at the end of the day. Seperti kalau kita mau menerima sesuatu yang sakit, itu kejujuran itu memang sakit. Namun itu ada sebuah pil pahit yang harus kita telan saat ini. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Seperti itu. Oh my god. Aduh, banyak sekali sesuatu yang harus dibenahi, Mister ya. Oh my god, dan ini harus kita buka mata semua kalangan bahwasanya ini benar-benar terjadi di Indonesia dan harus benar-benar segera diperbaiki. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Aku optimis bisa. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good and find this video. Don't forget to thumbs up if you do this channel. Don't forget to subscribe. Super masuk from Indonesia. Boleh Indonesia, Malaysia. Bye everyone.